Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu saya kembali di video saya kali ini. Saya akan membahas mengenai fungsi flavonoid terhadap kesehatan, yaitu berkaitan dengan pengobatan atau terapi kardiovaskuler disease. Apa kabar? Alhamdulillah baik ya. Semoga Anda selalu dalam kondisi baik-baik saja. Terima kasih kepada Anda yang masih setia menyaksikan video-video saya. Saya akan membahas mengenai komponen penting di dalam pangan, yaitu flavonoid, yang banyak digunakan untuk terapi kesehatan. Terapi kesehatan yang akan saya bahas di video kali ini terkait dengan beberapa penyakit kardiovaskuler disease yang akhir-akhir ini marak. Jadi kardiovaskuler disease adalah penyakit yang disebabkan karena terjadi penyempitan atau penyumbatan dari pembuluh darah, ya, atau penyakit yang disebabkan karena kerusakan pada pembuluh darah. Nah, penyumbatan pada pembuluh darah ini atau penyempitan pada pembuluh darah akan berakibat pada 3 penyakit yang sangat berbahaya, ya. Yang pertama, penyumbatan bisa menyebabkan tekanan darah tinggi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau penyumbatan terjadi pada pembuluh darah jantung, maka yang akan terjadi adalah penyakit jantung koroner. Yang ketiga, apabila penyumbatan terjadi pembuluh darah yang menuju ke otak, maka yang akan terjadi adalah penyakit stroke, ya. Jadi tinggal pilih salah satu, ya. Sama-sama berbahaya. Semoga kita semua terhindar dari 3 penyakit itu. Nah, kali ini saya akan membahas kaitan antara cardiovascular disease dengan mengkonsumsi flavonoid. Flavonoid sudah saya bahas di video-video sebelumnya, merupakan salah satu komponen fitokimia, ya. Fitokimia pada flavonoid ini akan memberikan warna putih, warna krem, warna merah sampai warna ungu, ya, atau warna purple. Jadi dari warna yang relatif muda yaitu warna putih dan krem sampai warna yang tua. Warna yang tua ini adalah warna merah sampai warna ungu, dan kandungannya pun sangat beragam. Ada di berbagai bahan pangan, ya, dari buah-buahan, sayur-sayuran, bahkan ada beberapa bawang, ya, seperti bawang merah, kemudian ada juga bawang Pakistan atau mirip seperti bawang merah tapi ukurannya seperti bawang bombay, ya, jadi cukup besar. Itu juga mengandung senyawa flavonoid. Nah, senyawa flavonoid di dalam kehidupan sehari-hari juga banyak kita temukan pada berbagai jenis buah, terutama pada buah-buahan yang berwarna ungu. Ya, buah-buahan yang berwarna ungu ini didominasi pada golongan atau jenis-jenis beri-berian. Ada blueberry, ada blackberry, ya, ada strawberry. Ya, strawberry ini warnanya agak merah. Kemudian ada berbagai jenis apel. Nah, untuk apel ini kandungannya cukup rendah karena hanya ada pada kulitnya saja yang berwarna-warni. Sementara di bagian dalamnya atau bagian isinya berwarna krem, ya. Ini krem pada apel juga merupakan bagian dari senyawa flavonoid. Kita akan mulai dari pembahasan kenapa bisa terjadi penyempitan pembuluh darah, ya. Jadi pembuluh darah ini merupakan salah satu organ vital kita karena darah digunakan untuk mengirim nutrisi ke seluruh tubuh. Itu penting. Artinya kalau darah tidak berjalan dengan baik, berjalan dengan lancar, maka suplai nutrisi ke dalam tubuh kita pasti akan berkurang. Yang kedua, darah berfungsi untuk mengirim oksigen, ya, mengirim oksigen ke seluruh sel. Ya, jadi artinya darah ini memiliki fungsi yang sangat vital. Nah, darah yang digunakan untuk mengirim oksigen ke seluruh tubuh ini selanjutnya digunakan untuk metabolisme. Ya, artinya kalau tidak ada darah, tidak ada oksigen, maka tubuh akan kekurangan oksigen.
yang membedakan antara orang hidup dan orang mati itu hanya yang satu bernafas, yang satu tidak. Itu ya, artinya kalau kita sudah kekurangan oksigen dan tidak bernafas, ya cuman hanya ada satu kalimatnya, yaitu meninggal dunia atau mati. Ya, itulah arti penting dari darah. Nah, terkait dengan darah yang juga sangat penting adalah salurannya. Ya, darahnya ada, darahnya bagus, darahnya sehat, salurannya buntu, maka darah tidak akan mengalir. Nah, proses pembuntuan ya, atau proses terbentuknya buntu di dalam darah ini disebabkan karena aterosklerosis. Nah, saya akan menjelaskan bagaimana terjadinya aterosklerosis. Nah, aterosklerosis ini sebagian besar terkait dengan pembentukan plak di dalam saluran darah. Nah, plak ini terbentuk ya akibat adanya oksidasi. Ya, sekali lagi, plak terbentuk akibat adanya oksidasi. Nah, pada saat kita mengkonsumsi produk yang banyak mengandung lemak, ya, terutama kandungan lemak jenuh dan trigliserida, atau kita banyak mengandung gorengan, kemudian banyak makan makanan hewani, maka yang akan terjadi kandungan lipoprotein dari golongan LDL atau low density lipoprotein, maka akan lebih besar dibanding dengan kandungan high density ya, atau high density lipoprotein atau disebut dengan LDL ya. Nah, high density disebut dengan HDL. Low density lipoprotein ini atau LDL ukurannya jauh lebih besar dibanding dengan HDL. Nah, bentuk yang besar ini menyebabkan pergerakan LDL di dalam darah ini menjadi lebih lambat. Ya, jadi sama dengan manusia. Biasanya yang kurus ini akan lebih gesit dibanding yang gemuk. Ya, memang yang gemuk akan lebih susah untuk bergerak, lebih susah untuk berlari sehingga menjadi tidak gesit. Sama juga dengan jalur perjalanan LDL di dalam darah. Nah, karena perjalanan LDL di dalam darah ini lambat, apabila kita mengkonsumsi makanan, kemudian makanan tersebut merupakan golongan prooksidan, ya, maka yang terjadi adalah oksidasi terhadap makromolekul, ya, atau pada saat kondisi kita sedang tidak sehat sehingga beban oksidasi kita lebih tinggi, ya. Beban kerjanya tinggi, pendapatan rendah, pengeluaran tinggi, maka akan menjadi beban oksidasi yang tinggi karena stres, gitu ya. Atau yang kedua, beban oksidasi disebabkan karena mengkonsumsi makanan yang makanan tersebut merupakan makanan tidak sehat. Ya, banyak pengawetnya, kemudian banyak pewarnanya, banyak minyaknya, dan seterusnya dan seterusnya. Atau kita merokok, ya, merokok, kemudian hidup di daerah yang tercemar, ya, tercemar oleh knalpot kendaraan, tercemar oleh pabrik dan seterusnya. Maka tentu di dalam darah kita akan terdapat senyawa-senyawa yang prooksidan. Nah, senyawa prooksidan ini akan menyebabkan oksidasi pada makromolekul. Nah, oksidasi yang pertama terjadi pada LDL, ya, yang terjadi pada LDL karena LDL tadi tidak gesit, ya. Nah, akibat teroksidasi maka akan menyebabkan terjadinya perubahan bentuk, ya, yang saya gambarkan di sini. Awalnya senyawa-senyawa atau molekul-molekul LDL ini awalnya bulat tetapi halus, ya, bulat halus. Terus kemudian setelah teroksidasi akan berubah menjadi keriting, ya, keriting. Nah, ini saya gambarkan yang keriting-keriting ini adalah sel yang mengalami perubahan bentuk atau teroksidasi. Nah, LDL yang teroksidasi yang mengalami perubahan bentuk ini akan dikenali oleh sistem kekebalan tubuh, ya, atau sitokin ini sebagai makhluk asing. Nah, sekali lagi, LDL yang mengalami perubahan bentuk akibat oksidasi akan dikenali
oleh sistem kekebalan tubuh ini sebagai benda asing, sehingga akan mengaktifkan sistem kekebalan tubuh kita, ya, sehingga antibodi dan sistem kekebalan tubuh kita itu akan menangkap LDL tersebut, ya, sehingga LDL ini akan ditangkap oleh sistem kekebalan tubuh, sehingga LDL ini harus dibuang dari saluran darah, ya. Maka mekanisme pembuangan yang paling dekat adalah dengan cara memasukkan makhluk asing ini atau LDL yang sudah teroksidasi ini akan dibuang melalui pembuluh darah, ya, akan dibuang melalui pembuluh darah. Maka dari itu akan dimasukkan ke dalam dinding pembuluh darah. Jadi ada di sini, ya. Maka akan diletakkan di sini. Sehingga pembuluh darah yang tadinya luasnya segini, ini awalnya luasnya dari sini ke sini, maka akan berkurang akibat adanya tumpukan lemak yang diletakkan di bawah pembuluh darah ini. Sehingga nanti volume lubang dari pembuluh darah ini akan mengecil. Nah, itu sebabnya maka akan menyebabkan terjadinya penurunan volume darah, akibatnya tekanannya akan tinggi. Itulah akan menjadi tekanan darah tinggi, ya. Nah, celakanya plak ini suatu saat ini bisa lepas dari pembuluh darah dan akan mengikuti aliran darah, ya. Sekali lagi, plak ini suatu saat ini akan lepas dan mengikuti aliran darah. Nah, pada saat plak tadi berjalan terus kemudian mengikuti aliran darah, sampailah pada saat pembuluh darah yang tadinya besar terus ke cabang-cabang pembuluh darah yang kecil, terutama pembuluh darah yang menuju ke otak, karena pembuluh darah menuju ke otak ini adalah pembuluh darah yang ukurannya kecil-kecil. Maka yang akan terjadi adalah penyumbatan pembuluh darah. Ya, sekali lagi penyumbatan pembuluh darah otak. Nah, akibat terjadi penyumbatan pada pembuluh darah otak ini, maka darah menjadi tidak lancar lagi. Akibatnya pembuluh darah bisa pecah. Inilah yang kemudian disebut dengan stroke. Ya, tingkat ringan maupun parahnya stroke tergantung dengan penyumbatan yang terjadi. Kalau penyumbatannya tidak bersifat permanen dan tidak pecah, maka akan mudah diobati. Tetapi kalau kerusakannya permanen akibat pembuluh darahnya yang pecah, itu yang agak susah. Nah, sekarang saya akan membahas bagaimana mengkonsumsi flavonoid ini bisa mengobati maupun mencegah cardiovascular disease, ya. Nah, sekali lagi kalau proses terjadinya plak tadi terus kemudian terjadi pada pembuluh darah jantung, maka yang akan terjadi adalah cardiovascular disease pada jantung sehingga menyebabkan jantung koroner, ya. Jantung koroner ini disebabkan karena apa? Karena plak yang terbentuk ini di pembuluh darah jantung, ya. Sehingga jantung tidak bisa bekerja dengan baik. Kalau jantung tidak bisa bekerja dengan baik, tentu apa? Tidak bisa memompa, ya. Jantung sekali lagi tidak bisa memompa darah sehingga darah tidak bisa diedarkan seluruh tubuh, ya. Sementara yang menjadi pembeda antara orang hidup dan mati, biasanya dokter adalah melihat jantungnya berdetak atau tidak. Ya, kalau jantung berdetak itu artinya hidup, kalau tidak berdetak maka artinya wassalam. Ya, wassalam itu artinya ya sudah, ya, tidak bisa ngapa-ngapain, itu yang kemudian namanya meninggal dunia, ya. Jadi sehingga kita tidak boleh menyepelekan kejadian ini. Artinya kita harus memilih makanan yang sehat, mengurangi gorengan, mengurangi lemak jenuh supaya apa? Supaya terhindar dari cardiovascular disease, ya. Nah, bagaimana kaitannya? Kaitannya dengan mengkonsumsi flavonoid. Yang pertama, flavonoid bisa menurunkan inflamasi. Inflamasi ini artinya peradangan, ya. Peradangan pada pembuluh darah. Apa kaitannya dengan peradangan kok dengan pembuluh darah? Peradangan yang terjadi pada pembuluh darah ini menyebabkan pembuluh darah menjadi tidak elastis. Pembuluh darah yang tidak elastis ini akan menyebabkan
mengingatkan apabila terjadi penyumbatan maka pembuluh darah akan pecah. Ya, itulah yang kemudian stroke. Pembuluh darah yang tidak elastis ini menyebabkan apabila terjadi penyempitan maka akan terjadi tekanan darah tinggi. Ya, jadi dengan demikian menurunkan inflamasi artinya akan menurunkan resiko terjadinya darah tinggi dan resiko terjadinya stroke. Ya. Yang kedua, menurunkan ekskresi molekul adesi sel vaskuler. Apa yang dimaksud dengan sel adesi vaskuler? Ya, sel adesi vaskuler adalah sel-sel yang dia bisa menempel pada jaringan vaskuler. Artinya dengan menurunkan ekskresi molekul adesi itu artinya sel-sel yang biasanya bisa menempel itu bisa dicegah, ya, karena ekskresi molekul adesinya itu ditingkatkan. Jadi artinya bahan-bahan yang tadinya dimungkinkan untuk menempel pada vaskuler itu bisa dicegah dengan adanya kemampuan tubuh mengurangi ekskresi sel adesi. Ya, jadi cukup jelas ya. Jadi kemungkinan menempel bahan-bahan lain di dalam vaskuler itu menjadi lebih kecil. Yang ketiga, mengkonsumsi flavonoid bisa meningkatkan aktivitas enos. Jadi enos ini juga berkaitan dengan fleksibilitas, ya sekali lagi berkaitan dengan fleksibilitas pada saluran darah. Artinya saluran darah yang baik adalah saluran darah yang fleksibel. Artinya pada saat tekanannya tinggi, pembuluh darahnya bisa mengembang atau fleksibel, maka tekanannya akan menurun kembali. Berbeda dengan kondisi vaskuler yang tidak fleksibel. Maka pada saat tekanan darahnya naik, yang terjadi adalah pembuluh darah yang pecah. Ya, maka dari itu sekali lagi mengkonsumsi flavonoid adalah meningkatkan aktivitas enos. Jadi dengan meningkatkan aktivitas enos maka pembuluh darah itu bisa menjadi lebih lancar. Pada saat tekanannya tinggi maka pembuluh darahnya akan ngembang. Maka dari itu mengkonsumsi bawang putih. Jadi sekali lagi bawang putih itu banyak digunakan untuk terapi menurunkan tekanan darah. Sekali lagi bawang putih banyak digunakan untuk terapi menurunkan tekanan darah. Karena apa? Karena bawang putih banyak mengandung flavonoid. Flavonoid dari golongan yang warnanya putih. Nah, flavonoid dari bawang putih ini bisa meningkatkan aktivitas enos yang bisa meningkatkan fleksibilitas pembuluh darah. Akibatnya cardiovascular disease bisa dicegah. Berikutnya yang ketiga, yang keempat menurunkan agregasi platelet. Platelet itu seperti keping darah, ya. Jadi yang dimaksud dengan agregasi platelet ini keping darah yang menyatu. Jadi keping darah menyatu dengan keping darah, menyatu dengan keping darah, menyatu dengan keping darah. Artinya apa? Agregasi ini menyebabkan keping darah ini menjadi lebih besar ukurannya. Akibatnya keping darah yang besar tidak bisa melewati saluran-saluran darah yang ukurannya kecil. Jadi dengan terjadinya agregasi memungkinkan untuk terjadinya penyumbatan pada pembuluh darah yang ukurannya lebih kecil. Atau paling tidak, agregasi platelet ini menyebabkan aliran darah ini menjadi tidak lincah. Sehingga apa? Sehingga aliran darah orang menyebutnya dengan istilah darah yang kental. Kenapa? Karena adanya agregasi platelet. Maka dari itu mengkonsumsi flavonoid bisa mencegah terjadinya agregasi platelet. Nah, dengan demikian pencegahan cardiovascular disease yang dilakukan oleh flavonoid itu melalui 5 mekanisme. Yang pertama adalah menurunkan inflamasi, yang kedua menurunkan ekskresi molekul adesi pada sel vaskuler, yang ketiga meningkatkan aktivitas enos sehingga menyebabkan pembuluh darahnya menjadi fleksibel, yang keempat menurunkan agregasi platelet sehingga mencegah terjadinya penggumpalan darah. Nah, jadi ini adalah gambar vaskuler atau pembuluh darah, ya. Yang normalnya adalah lubangnya seperti ini jernih ya. Ini bagian dinding pembuluh darah,
Ini adalah bagian dalam dari saluran. Kemudian pada saat sudah diisi oleh plak, maka akan terjadi seperti ini, ya. Volume atau tempat yang digunakan untuk perjalanan darah menjadi lebih sempit, ya, lebih seperti ini. Karena apa? Karena sebagian sudah terisi oleh plak, ya, sebagian sudah terisi oleh plak. Oke, sebelum saya tutup materi ini atau pembahasan mengenai flavonoid dan cardiovascular disease, saya akan membahas mengenai sedikit keamanan mengenai flavonoid, ya. Nah, jadi flavonoid ini sangat aman untuk dikonsumsi, ya, terutama flavonoid yang dikonsumsi dalam bentuk pangan fungsional, ya. Artinya flavonoid yang dikonsumsi bersama matrik pangan, ya, bukan flavonoid yang sudah menjadi fitofarmaka atau flavonoid yang sudah diekstraksi, atau bukan juga flavonoid yang sudah menjadi obat tetes. Tapi yang paling bagus dikonsumsi adalah flavonoid yang masih nempel pada matrik pangan. Jadi masih ada dalam buah-buahan, masih ada dalam sayur-sayuran, ya. Dari hasil penelitian tidak ada efek negatif akibat konsumsi flavonoid tinggi dari tanaman atau dari buah-buahan. Jadi sekali lagi, dalam bentuk matrik pangan, walaupun jumlahnya sangat banyak, ini tidak menunjukkan adanya efek negatif. Kemudian artinya dengan demikian kita mengkonsumsi flavonoid berapapun, selama masih berada dalam matrik pangan, dalam buah, dalam sayur, ini tidak akan ada masalah. Kemudian bisa mengkelat besi, tetapi besi non-hem, ya, sebanyak 30% tetap, sehingga akan menyebabkan besi tetap akan dapat diserap, ya. Nah, jadi mengingat pentingnya flavonoid pada aktivitas kesehatan, terutama dalam rangka menjaga kesehatan kardiovaskuler serta menjaga kesehatan saluran darah yang ada di jantung, sehingga mencegah tekanan darah tinggi, bisa juga digunakan untuk mencegah penyakit jantung koroner dan juga mencegah stroke, ya. Jadi bahan ini merupakan bahan yang sangat penting yang bisa digunakan untuk berbagai terapi kesehatan. Maka dari itu saya mengajak kepada saudaraku, pada teman-teman, ya, seluruhnya, tingkatkanlah jumlah sayuran dan buah-buahan yang kita konsumsi. Karena sesungguhnya di dalam buah dan sayur banyak sekali mengandung flavonoid yang memiliki arti penting bagi kesehatan. Oke, terima kasih sekali lagi. Salam sehat buat saudara-saudara sekalian. Dan saya akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.